Halo sahabatku. Kembali lagi bersama aku di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat ya. Sahabatku, pernahkah kalian membayangkan sebuah telepon misterius dari pedagang sayur di pagi buta, ternyata menjadi satu-satunya peringatan yang menyelamatkan nyawa kalian? Kisah hari ini benar-benar bikin merinding sekaligus gregetan. Tentang seorang mertua yang menyimpan rahasia kelam di dalam rantang makanannya, dan adik ipar serakah yang kalian harus dengar sendiri karmanya. Tapi sebelum kita masuk ke kisah yang penuh intrik dan pelajaran berharga ini, yuk kita absen dulu. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya sekarang juga ya, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Terus, coba tuliskan nama, asal kota kalian, dan ketik kata, hadir, di kolom komentar di bawah. Aku pengen tahu nih, sahabat setia Cerita Momo hari ini paling jauh datang dari kota mana aja? Ayo ramaikan kolom komentarnya. Sudah siap menyimak bagaimana keserakahan bisa menjadi senjata makan tuan? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Pagi itu udara masih terasa dingin menusuk kulit, namun Anggi sudah berdiri di depan pagar rumahnya. Rutinitas pagi seorang istri yang tak pernah libur. Di ujung jalan, gerobak sayur Mbak Yuni terlihat berjalan pelan, tidak sebersemangat biasanya. Anggi mengeratkan kardigan rajutnya, menunggu wanita parubaya itu mendekat. Wajah Mbak Yuni tampak pucat pasi, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Pagi, Mbak Yuni. Tumben agak siang, sapa Anggi ramah sambil memilah ikat bayam yang masih segar. Mbak Yuni tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan. Iya, Bu Anggi. Tadi anak saya sakit, rewel gak mau ditinggal, jawabnya dengan suara serak. Anggi tertegun. Ia tahu betul kehidupan Mbak Yuni yang keras. Suaminya sudah lama pergi entah kemana, meninggalkan Mbak Yuni berjuang sendirian membesarkan dua anak yang masih kecil. Hati Anggi selalu terasa nyeri melihat perjuangan wanita setangguh ini. Saat Anggi hendak mengambil beberapa tahu dan tempe, ponsel di saku dasternya bergetar hebat. Nama, Mas Rifki, terpampang di layar. Anggi menghela napas panjang sebelum menggeser tombol hijau. Belum sempat ia mengucapkan salam, suara bariton di seberang sana sudah menyambar dengan nada tinggi. Kamu ngapain aja sih? Di telepon dari tadi nggak diangkat. Itu uang belanja bulan ini harus cukup ya? Jangan minta-minta lagi ke ibu. Kamu tahu sendiri kan bisnis aku lagi sepi? Jangan boros. Suara Rifki begitu keras, hingga mungkin terdengar samar oleh Mbak Yuni yang berdiri tak jauh dari Anggi. Anggi memejamkan mata sejenak, menelan rasa perih yang tiba-tiba menyekat tenggorokan. Selalu begini. Masalah uang selalu menjadi pemicu amarah suaminya, dan ujung-ujungnya, nama Bu Vera, ibu mertuanya, selalu dibawa-bawa sebagai pembanding. Lihat tuh ibu, bisa hemat. Kamu kok boros banget jadi istri. Kalimat itu sudah seperti kaset rusak yang diputar ulang di telinga Anggi. Iya, Mas. Aku ngerti. Ini aku lagi beli sayur buat masak nanti malam. Jawab Anggi pelan, berusaha menjaga nada suaranya agar tidak terdengar bergetar. Ya sudah. Awas kalau masakannya nggak enak. Ibu nanti siang mau mampir, pastikan rumah bersih. Sambungan telepon diputus sepihak. Anggi menurunkan ponselnya perlahan. Ia menatap layar hitam itu dengan pandangan kosong. Menjadi menantu di keluarga Rifki memang bukan perkara mudah. Bu Vera, ibu mertuanya, adalah sosok yang perfeksionis dan selalu menuntut kesempurnaan. Apapun yang Anggi lakukan, rasanya tak pernah cukup di mata Bu Vera. Dan Rifki, bukannya menjadi penengah, malah selalu berpihak pada ibunya tanpa mau mendengar penjelasan Anggi. Bu Anggi enggak apa-apa, suara lirih Mbak Yuni membuyarkan lamunan Anggi. Anggi tersentak, lalu buru-buru menghapus sudut matanya yang mulai berair. Ia memaksakan seulas senyum. Enggak apa-apa kok, Mbak. Biasa, urusan rumah tangga, elaknya halus. Mbak Yuni menatap Anggi dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa iba yang mendalam di mata wanita penjual sayur itu. Mungkin karena Mbak Yuni sering melihat atau mendengar desas-desus tentang perlakuan keluarga Rifki terhadap Anggi dari tetangga-tetangga yang bermulut pedas. Atau mungkin, naluri sesama wanitalah yang membuatnya peka. Anggi kembali fokus pada dagangan Mbak Yuni. Ia melihat tumpukan sayuran yang masih banyak. Jika dagangan ini tidak habis,
Mbak Yuni pasti akan kesulitan memutar modal untuk besok. Belum lagi anaknya yang sedang sakit butuh biaya berobat. Tanpa berpikir dua kali, Anggi mengambil keputusan. Persetan dengan omelan Rifki tadi soal hemat. Hati nuraninya tidak bisa membiarkan Mbak Yuni pulang dengan tangan hampa. "Mbak, ini bayamnya saya ambil 5 ikat ya. Terus ayamnya 2 ekor. Sama semua bumbu dapur ini dibungkus aja. Oh ya, buah-buahan ini juga sekalian, masukin semua ke kantong kresek," kata Anggi sambil menunjuk hampir setengah dari isi gerobak itu. Mata Mbak Yuni terbelalak kaget. "Loh, Bu Anggi? Banyak sekali? Nanti dimarahi bapak lo, Bu. Tadi kan?" Mbak Yuni tak berani melanjutkan kalimatnya, takut menyinggung. Anggi menggeleng tegas. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah. Jumlahnya jauh lebih banyak dari total belanjaan yang ia sebutkan. "Nggak apa-apa, Mbak. Rezeki sudah ada yang atur. Ini buat Mbak Yuni, kembaliannya ambil saja buat beli obat anak Mbak atau jajan mereka," ujar Anggi sambil menyelipkan uang itu ke tangan Mbak Yuni yang kasar dan kapalan. Tangan Mbak Yuni gemetar saat menerima uang itu. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, Bu Anggi matur nuwun sanget. Bu, Ibu baik sekali sama saya. Padahal Ibu sendiri sedang..." Mbak Yuni menggigit bibir bawahnya, menahan tangis. "Saya doakan Ibu selalu selamat, Bu. Orang baik seperti Ibu harus panjang umur." Anggi hanya tersenyum tulus, merasakan sedikit kehangatan menjalar di hatinya. Setidaknya, pagi ini ia bisa membuat satu orang tersenyum, meski hatinya sendiri sedang mendung. Amin. Makasih doanya ya, Mbak. Udah, Mbak Yuni pulang aja sekarang, urus anaknya dulu. Dagangannya kan udah laku banyak, kata Anggi lembut. Mbak Yuni mengangguk cepat, menyeka air matanya dengan ujung kerudung lusuhnya. Ia menatap Anggi lekat-lekat, seolah ingin merekam wajah majikannya itu dalam-dalam. Tatapan itu bukan sekadar tatapan terima kasih, tapi tatapan yang penuh makna, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan namun tertahan di kerongkongan. Ada rahasia berat yang menggantung di pelupuk matanya. "Hati-hati ya, Bu Anggi. Hati-hati," bisik Mbak Yuni pelan, nyaris tak terdengar, sebelum akhirnya mendorong gerobaknya menjauh dengan langkah yang sedikit lebih ringan namun tetap menyisakan misteri. Anggi menatap punggung Mbak Yuni yang menjauh hingga hilang di tikungan jalan. Ia tidak tahu bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan pagi ini di tengah himpitan masalah rumah tangganya akan menjadi kunci pembuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti hidupnya. Dan peringatan lirih, "Hati-hati," dari Mbak Yuni tadi, bukanlah sekadar ucapan basa-basi perpisahan. Matahari mulai meninggi, menyusupkan cahaya terik melalui celah-celah ventilasi. Anggi bergerak gesit dari satu ruangan ke ruangan lain, seolah sedang berlomba dengan waktu. Sapu di tangannya menari lincah di atas lantai keramik, membersihkan debu-debu tak kasat mata yang mungkin saja bisa menjadi bahan celaan bagi ibu mertuanya nanti. Perkataan Rifki di telepon tadi pagi masih terngiang jelas, menjadi pecut yang memaksanya bekerja ekstra keras. Rumah ini harus sempurna. Tak boleh ada cacat sedikitpun saat Bu Vera melangkahkan kakinya masuk nanti siang. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Anggi. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah batin yang lebih menyiksa. Setiap kali Bu Vera berkunjung, rasanya seperti sedang menghadapi sidang ujian. Tatapan mata wanita parubaya itu selalu tajam, menyelidik setiap sudut rumah, mencari-cari kesalahan sekecil apapun untuk dikomentari. Dan Anggi tahu, hari ini pun tak akan jauh berbeda. Di tengah kesibukannya mengelap meja makan, ponsel yang ia letakkan di atas kulkas kembali bergetar panjang. Jantung Anggi mencelos. Apakah Rifki lagi? Ataukah Bu Vera yang mengabarkan kalau dia sudah sampai di depan komplek? Dengan langkah ragu, Anggi mendekat. Dahinya berkerut saat melihat layar ponsel. Bukan nama suaminya, bukan pula ibu mertuanya. Deretan angka asing yang tidak tersimpan di kontaknya berkedip-kedip meminta perhatian. Siapa yang menelepon di jam segini? Biasanya nomor tak dikenal hanya penawaran kartu kredit atau penipuan, pikir Anggi. Ia sempat ragu untuk mengangkat. Namun entah dorongan dari mana, jemarinya menggeser tombol hijau. "Halo?" sapa Anggi pelan, sedikit waspada. Hening sejenak di ujung sana. Hanya terdengar deru napas yang memburu dan suara bising kendaraan yang samar-samar. "Halo?"
Ini siapa ya? Ulang Anggi lagi. Bu Anggi. Suara itu terdengar gemetar, berbisik, seolah takut didengar orang lain. Anggi terdiam. Ia mengenali suara itu. Suara yang baru saja ia dengar tadi pagi, namun kali ini nadanya jauh berbeda. Tidak ada kesedihan yang pasrah seperti tadi, yang ada hanyalah ketakutan yang mencekam. Mbak Yuni? Ini Mbak Yuni tukang sayur? Tanya Anggi memastikan. Kenapa Mbak? Ada masalah sama uang tadi? Atau anak Mbak kenapa-kenapa? Naluri keibuan Anggi langsung muncul, khawatir terjadi sesuatu pada anak Mbak Yuni yang sakit. Bukan, Bu. Dengar saya, Bu. Waktu saya nggak banyak. Saya pinjam HP orang di warung. Potong Mbak Yuni cepat. Suaranya semakin lirih, mendesak, penuh kepanikan. Ibu harus janji sama saya, tolong dengerin omongan saya kali ini aja. Bulu kuduk Anggi meremang. Firasat buruk mulai menyergapnya. Ada apa sebenarnya? Mbak, kamu bikin saya takut. Nanti kalau mertua ibu datang, kalau Bu Vera datang bawa makanan, jangan dimakan, Bu. Seru Mbak Yuni tertahan. Apapun yang dibawa Bu Vera, terutama kalau dia maksa ibu makan, tolong jangan disentuh. Buang aja diam-diam, Bu. Demi Allah, jangan sampai masuk ke mulut ibu. Anggi ternganga. Genggamannya pada ponsel mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Apa maksud perkataan ini? Kenapa pedagang sayur langganannya tiba-tiba melarangnya memakan masakan mertuanya sendiri? Maksud Mbak Yuni apa? Kenapa saya nggak boleh makan? Mbak tahu dari mana ibu saya mau datang? Cecar Anggi bingung. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini fitnah? Tapi untuk apa Mbak Yuni memfitnah Bu Vera? Mereka bahkan tidak saling kenal dekat. Pikir Anggi. Saya nggak bisa jelasin sekarang, Bu. Pokoknya bahaya. Saya nggak sengaja dengar kemarin. Saya takut dosa kalau diam aja setelah ibu baik banget sama saya tadi pagi. Ingat pesan saya, Bu. Jangan dimakan. Anggap aja ini balas budi saya ke ibu. Mbak Yuni, tunggu. Mbak dengar apa? Halo? Tut. Sambungan terputus. Anggi terpaku di tempatnya berdiri, menatap layar ponsel yang kini kembali gelap. Suara bising AC di ruang tengah seolah lenyap, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang memukul rongga dada. Peringatan itu begitu spesifik, begitu mengerikan. Jangan dimakan. Dua kata sederhana yang kini berputar-putar di kepala Anggi bagaikan mantra kutukan. Logikanya berusaha menepis. Mana mungkin Bu Vera, ibu dari suaminya, nenek dari calon cucu-cucunya kelak, tega melakukan sesuatu yang buruk padanya? Meskipun hubungan mereka dingin dan sering diwarnai sindiran pedas, Anggi tak pernah membayangkan mertuanya punya niat jahat sejauh itu. Mungkin Mbak Yuni salah dengar. Mungkin Mbak Yuni hanya berhalusinasi karena sedang stres memikirkan anaknya. Namun, getar ketakutan dalam suara Mbak Yuni tadi terdengar begitu nyata. Itu bukan suara orang yang sedang berbohong atau mengada-ada. Itu suara orang yang menyaksikan sebuah kebenaran mengerikan dan takut menanggung akibatnya. Anggi berjalan gontai menuju sofa, kakinya terasa lemas. Ia menatap pintu depan rumah yang masih tertutup rapat. Pintu yang sebentar lagi akan diketuk oleh tamu yang membawa oleh-oleh. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling aman, tiba-tiba terasa seperti perangkap tikus yang sedang menunggu mangsanya masuk. Belum sempat Anggi menenangkan napasnya, suara klakson mobil terdengar dari depan pagar. Bunyi yang sangat ia hafal. Mobil Rifki. Tapi Rifki sedang bekerja, jadi itu pasti sopir yang mengantar Bu Vera. Atau mungkin Bu Vera datang sendiri. Anggi melirik jam dinding. Tepat jam 12 siang. Waktunya makan siang. Waktu yang tepat untuk mengantarkan makanan. Sekujur tubuh Anggi menegang. Peringatan Mbak Yuni kembali terngiang, kali ini lebih keras, seolah berteriak tepat di telinganya. Jangan dimakan. Buang saja diam-diam. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Anggi merapikan rambutnya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan menuju pintu. Ia harus menghadapi ini. Ia harus membuktikan apakah peringatan itu benar, atau hanya ketakutan tak berdasar. Namun jauh di lubuk hatinya,
sebuah kewaspadaan telah terbangun. Siang ini, meja makan mereka tidak akan lagi sama. Ada rahasia yang terhidang di sana, menunggu untuk diungkap. Pintu jati yang berat itu perlahan terbuka, menampilkan sosok wanita parubaya dengan setelan kebaya modern yang membalut tubuhnya. Bu Vera berdiri di sana, sebuah senyum merekah di bibirnya. Senyum yang bagi Anggi justru terasa lebih dingin daripada tatapan sinis yang biasa ia terima. Di tangan kanannya, Bu Vera menjinjing sebuah rantang susun berwarna perak mengkilap, sementara tangan kirinya memegang kipas tangan, mengibaskannya pelan dengan gaya nyonya besar. Di belakang Bu Vera, Rifki muncul dengan wajah yang tampak lelah namun lega. Rupanya, suaminya itu sengaja pulang jam istirahat kantor untuk menjemput ibunya. Kok malah bengong di pintu? Salam dulu sama ibu, tegur Rifki membuyarkan kekakuan Anggi. Anggi tersentak, lalu buru-buru menyalami punggung tangan Bu Vera. Kulit tangan itu terasa halus namun dingin. Iya, Mas. Maaf. Silakan masuk, Bu, ucap Anggi sambil memaksakan nada ramah, meski jantungnya masih berdegup kencang mengingat telepon misterius beberapa menit lalu. Mereka bertiga berjalan menuju ruang makan. Bu Vera tidak duduk di sofa ruang tamu seperti tamu pada umumnya, melainkan langsung menuju meja makan, seolah menegaskan otoritasnya di rumah itu. Dengan gerakan yang terukur, ia meletakkan rantang perak itu di tengah meja. Anggi, ibu dengar dari Rifki akhir-akhir ini kalian sering ribut. Katanya kamu merasa ibu terlalu ikut campur, kata Bu Vera memulai pembicaraan tanpa basa-basi. Suaranya terdengar lembut, tapi ada nada menekan di dalamnya. Ibu pikir-pikir, mungkin ibu yang salah. Ibu terlalu keras sama kamu. Anggi terdiam, menatap mertuanya dengan bingung. Permintaan maaf? Dari Bu Vera? Ini adalah hal langka, bahkan hampir mustahil. Kewaspadaannya justru meningkat 2 kali lipat. Bu Vera mulai membuka rantang itu satu persatu. Aroma rempah yang kuat dan menggugah selera seketika memenuhi ruangan. Bau santan kental, kunyit, dan daun jeruk purut yang semerbak. Di rantang paling bawah, terlihat potongan besar kepala ikan kakap merah yang berenang dalam kuah gulai kuning pekat. Asap tipis masih mengepul darinya. Gulai kepala kakap, ujar Bu Vera bangga. Ibu ingat dulu waktu Rifki melamar kamu bilang ini makanan kesukaan kamu, kan? Tadi pagi-pagi sekali ibu ke pasar cari ikan paling segar, khusus masa ini buat menantu ibu. Rifki menatap istrinya dengan sorot mata menuntut. Tuh, Gi, kamu lihat sendiri kan? Ibu tuh sayang sama kamu. Rela-relain masak ribet begini cuma buat nyenengin hati kamu. Masa kamu masih mau suzon terus sama ibu? Anggi menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Gulai itu memang terlihat sangat lezat. Makanan yang biasanya akan ia sambut dengan mata berbinar. Namun kali ini, peringatan Mbak Yuni terngiang keras di kepalanya. Jangan makan apapun yang dibawa mertua ibu. Buang saja diam-diam. Potongan kepala ikan itu kini tidak lagi terlihat menggoda, melainkan tampak seperti umpan dalam perangkap. Kuah kuning kental itu seolah menyembunyikan sesuatu yang mematikan. Bu Vera mengambil piring kosong, menyendokkan nasi putih hangat yang sudah tersedia di meja, lalu menuangkan kuah gulai beserta potongan daging pipi ikan yang tebal ke atasnya. Ia menyodorkan piring itu tepat ke hadapan Anggi. Ayo dimakan, Gi, mumpung masih hangat. Ibu pengen lihat kamu makan masakan ibu. Ini tanda perdamaian kita, ya? Bu Vera tersenyum lebar, matanya menatap lekat ke manik mata Anggi, seolah tidak mengizinkan penolakan. Ayo dong, sayang. Hargai ibu, desak Rifki, nadanya mulai tidak sabar melihat Anggi yang hanya diam mematung menatap piring itu. Masa ibu udah masakin capek-capek kamu cuma liatin doang? Makan sekarang. Tekanan itu terasa begitu nyata. Di satu sisi, ada suami yang menuntut kepatuhan dan mertua yang memainkan peran malaikat. Di sisi lain, ada suara ketakutan di kepalanya yang berteriak agar ia lari. Jika ia menolak makan sekarang, Rifki pasti akan marah besar dan menuduhnya tidak sopan. Pertengkaran hebat pasti tak terelakkan. Tapi jika ia memakannya, dan jika peringatan Mbak Yuni benar, Anggi mengangkat sendok dengan tangan gemetar. Ia mengaduk pelan kuah gulai itu. Matanya mencari-cari tanda aneh. Apakah warnanya berbeda? Apakah baunya menyengat? Tidak ada. Semuanya tampak sempurna.
Justru kesempurnaan itulah yang membuatnya semakin ngeri. Kenapa? Kamu takut ibu racuni? Celetuk Bu Vera tiba-tiba, diiringi tawa kecil yang terdengar sumbang. Kamu ini ada-ada saja. Mana ada mertua ngeracunin menantu sendiri. Ayo, buka mulutnya. Pertanyaan itu menohok jantung Anggi. Ia harus mencari alasan. Ia butuh waktu untuk berpikir, atau setidaknya membuang makanan ini tanpa ketahuan. Anggi meletakkan kembali sendoknya. Ia memegang perutnya dengan wajah yang dibuat semeringis mungkin. Aduh maaf, Bu, Mas. Bukannya Anggi nggak mau. Baunya enak banget sumpah. Tapi, perut Anggi tiba-tiba mual banget dari tadi pagi. Kayaknya masuk angin atau asam lambung naik. Wajah Rifki langsung berubah masam. Alasan aja kamu. Tadi pas aku telepon nggak bilang sakit. Beneran, Mas? Rasanya mau muntah kalau dipaksa makan berat sekarang. Anggi berakting senatural mungkin, menahan napas seolah menahan gejolak di perut. Anggi ke dapur sebentar ya, mau ambil air hangat sama piring kecil. Mungkin kalau makan dikit-dikit bisa masuk. Sebentar ya, Bu. Tanpa menunggu persetujuan mereka, Anggi bangkit dari kursi dan setengah berlari menuju dapur. Ia butuh menjauh dari aroma gulai itu. Ia butuh ruang untuk bernapas. Bu Vera menatap kepergian Anggi dengan mata menyipit. Senyum di bibirnya perlahan pudar digantikan garis wajah yang keras dan dingin. Sementara piring berisi gulai kepala kakap itu teronggok di meja, uap panasnya masih mengepul, menyimpan rahasia kelam yang belum terjamah lidah siapapun. Anggi berhasil lolos untuk sesaat, namun ia meninggalkan bom waktu itu di meja makan, tanpa menyadari bahwa tamu tak diundang lainnya akan segera datang untuk memicunya. Di dapur yang sempit itu, Anggi menyandar pada bak cuci piring dengan napas memburu. Tangannya gemetar hebat saat menuangkan air hangat dari termos ke dalam gelas. Suara detak jam dinding seolah berpacu dengan degup jantungnya. Ia merasa terjebak dalam dilema yang mencekik. Menolak makanan itu berarti perang terbuka dengan suami dan mertuanya, namun memakannya sama saja dengan mempertaruhkan nyawa, jika peringatan Mbak Yuni benar adanya. Belum sempat Anggi menenangkan diri, suara cempreng yang sangat familiar terdengar memecah keheningan dari arah ruang tamu. Suara yang selalu membawa aura keributan kemanapun pemiliknya pergi. Assalamualaikum. Wah, kok rame banget sih siang-siang? Ada mobil ibu juga. Itu Tasya, adik iparnya. Anggi mengintip sedikit dari balik tirai penyekat dapur. Tasya melenggang masuk dengan gaya santainya, mengenakan crop top dan celana jeans ketat, sambil menenteng tas bermerek yang entah asli atau palsu. Wajahnya yang dipoles make-up tebal tampak berbinar saat melihat ibunya dan kakaknya berkumpul di meja makan. Tasya, tumben main kesini nggak bilang-bilang? Tanya Rifki, meski nadanya tidak terdengar keberatan. Bosan di rumah, Mas. Lagian duit bulananku udah habis. Mau minta tambah sama ibu ibu nggak ada di rumah. Ternyata pada kumpul di sini. Jawab Tasya tanpa rasa malu sedikitpun sambil mencium pipi Bu Vera. Ibu kok nggak ngajak-ngajak sih kalau mau ke tempat Mbak Anggi? Mata Tasya kemudian tertuju pada meja makan. Hidungnya mengendus-endus udara seperti kucing kelaparan. Matanya membulat sempurna saat melihat piring berisi gulai kepala kakap yang masih mengepul di hadapan kursi kosong Anggi. Wow, gulai kepala kakap, seru Tasya antusias. Tanpa permisi, ia langsung menarik kursi tempat Anggi seharusnya duduk tadi. Kebetulan banget aku belum makan siang, lapar banget sumpah. Baunya enak parah. Wajah Bu Vera yang tadinya angkuh mendadak pucat pasi. Matanya terbelalak melihat tangan Tasya sudah menyambar sendok yang tergeletak di piring itu. Tasya, jangan. Sergah Bu Vera spontan, suaranya naik satu oktav membuat Rifki dan Tasya terkejut. Tasya menghentikan gerakannya. Sendok itu sudah melayang setengah jalan menuju mulutnya. Ia menatap ibunya dengan kening berkerut. Kenapa sih, Bu? Kaget aku. Pelit banget sama anak sendiri. Bu Vera tampak gugup. Keringat dingin mulai muncul di keningnya yang tertutup bedak. Ia tidak mungkin mengatakan alasan sebenarnya di depan Rifki. Ia tidak mungkin bilang bahwa makanan di piring itu sudah ia campur dengan ramuan khusus yang ia pesan diam-diam. Itu buat Anggi, Syah. Ibu masak khusus buat kakak iparmu. Kan jarang-jarang ibu masakin dia. Kamu makan yang lain aja ya. Nanti ibu belikan pizza.
bujuk Bu Vera dengan suara bergetar, berusaha mengambil piring itu dari hadapan Tasya. Tasya mendengus kesal, menepis tangan ibunya. Sifat manjanya kumat. Ah, ibu mah gitu. Giliran sama menantu dipuja-puja, sama anak kandung pelit. Lagian Mbak Anggi mana orangnya? Nggak ada kan? Paling dia lagi sok diet kayak biasa. Mubazir tahu kalau nggak dimakan. Iya, Bu. Biarin ajalah Tasya makan. Timpal Rifki santai, sama sekali tak menyadari kepanikan ibunya. Anggi lagi di dapur, katanya mual sakit perut. Daripada dingin gak kemakan, mending buat Tasya. Nanti Anggi bisa makan kuahnya aja atau masak mie instan. Mendengar dukungan kakaknya, senyum kemenangan terukir di bibir Tasya. Tuh denger kata Mas Rifki. Mbak Anggi lagi sakit perut kan? Kalau dikasih santan begini malah tambah parah nanti diarenya. Udah, ini rezeki anak solehah. Tapi Syah, itu pedas sekali loh. Nak, nanti lambungmu gak kuat. Bu Vera masih mencoba mencari alasan, matanya menatap nanar piring itu. Tangannya setengah terulur, ingin merampasnya tapi tertahan oleh situasi. Aduh ibu bawel banget sih. Aku tuh lagi pengen yang pedas-pedas. Tasya tak peduli lagi. Dengan gerakan cepat, ia menyendok potongan daging pipi ikan yang tebal, melumurinya dengan kuah kuning pekat, lalu menyuapkannya ke dalam mulut. Hai mememem. Enak banget. Gumam Tasya dengan mulut penuh, matanya terpejam menikmati rasa gurih santan yang meledak di lidahnya. Ibu emang juara kalau masak gulai. Gila, ini bumbunya meresap banget. Dari balik tirai dapur, Anggi menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Matanya membelalak ngeri melihat adik iparnya melahap makanan itu dengan rakus. Peringatan Mbak Yuni terngiang kembali, jangan dimakan, buang saja. Anggi melihat Bu Vera yang kini terduduk lemas di kursinya. Wajah wanita parubaya itu seputih kertas. Ia tidak lagi menatap Anggi dengan sinis, melainkan menatap piring di depan Tasya dengan tatapan horor yang murni. Tangan Bu Vera mencengkeram taplak meja dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tasya terus menyendok nasi dan kuah itu tanpa henti, seolah takut ada yang memintanya. Mas Rifki mau nggak? Dikit aja tapi, jangan banyak-banyak, tawar Tasya sambil tertawa renyah. Habisin aja lah, Mas masih kenyang, tolak Rifki sambil memainkan ponselnya. Cuek. Anggi bersandar lemas di dinding dapur. Ia ingin berlari keluar dan menghentikan Tasya, berteriak bahwa makanan itu mungkin beracun. Tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia menjelaskannya? Jika ia bilang makanan itu beracun, Bu Vera pasti akan menyangkal dan balik menuduhnya memfitnah. Dan jika ternyata makanan itu aman, Anggi akan habis dimaki-maki sebagai pembawa onar. Di ruang makan, Tasya sudah menghabiskan setengah porsi. Ia menyeruput kuahnya dengan suara berisik, menikmati setiap tetes, kasih sayang, ibunya yang salah alamat itu. Bu Vera hanya bisa diam membatu, menyaksikan putri kesayangannya menelan racun yang ia racik sendiri untuk menantunya. Keringat dingin kini benar-benar membanjiri leher Bu Vera. Situasi telah berbalik 180 derajat, mengubah rencana jahat menjadi mimpi buruk bagi sang perencana. Detik demi detik berlalu, dan bom waktu di perut Tasya mulai menghitung mundur. Anggi melangkah keluar dari dapur dengan langkah gontai, membawa nampan berisi segelas air hangat yang uapnya sudah mulai menipis. Matanya langsung tertuju pada piring di hadapan Tasya yang kini nyaris licin tandas. Hanya tersisa tulang belulang ikan dan sedikit sisa kuah kuning di pinggiran piring. Tasya menyandar puas di kursi, menepuk-nepuk perutnya yang kekenyangan, sementara bibirnya masih belepotan minyak. Waduh, Mbak Anggi kelamaan sih di dapurnya. Celetuk Tasya tanpa rasa bersalah saat melihat Anggi datang. Gulainya udah aku habisin ya. Lagian Mbak katanya lagi sakit perut. Kan? Daripada mubazir, mending masuk ke perut aku. Rifki menoleh sekilas, lalu kembali fokus ke layar ponselnya. Ambilin air minum buat Tasya juga, Nggi. Kasihan dia kepedesan tuh. Anggi meletakkan gelas air hangatnya di meja dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia tidak menanggapi ucapan Rifki maupun Tasya. Perhatiannya sepenuhnya tersedot pada Bu Vera. Ibu mertuanya itu duduk kaku seperti patung lilin. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi kelabu. Matanya menatap kosong ke arah Tasya, sorot mata yang penuh dengan ketakutan purba. Bu? Ibu kenapa?
Tanya Anggi pelan, memancing reaksi. Bu Vera tersentak kaget, seolah baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. Ia menatap Anggi dengan tatapan nanar, lalu beralih cepat ke Tasya. Kamu nggak apa-apa, Sya? Tanyanya dengan suara serak yang aneh. Tasya tertawa renyah, meski terdengar sedikit terengah. Ya nggak apa-apalah, Bu. Kenapa sih? Ibu aneh banget dari tadi. Paling cuma kekenyangan doang, sama agak pedas dikit. Tasya meraih gelas air putih di meja dan meneguknya sampai habis. Namun, tawa itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, gelas di tangan Tasya terlepas dan jatuh menghantam lantai. Prang! Pecahan kaca berserakan, air tumpah membasahi karpet. Suasana hening seketika. Tasya? Seru Rifki kaget, langsung meletakkan ponselnya. Tasya tidak menjawab. Wajahnya yang tadi merah merona karena pedas, mendadak berubah pias dalam hitungan detik. Ia memegangi perut bagian bawahnya dengan kedua tangan, membungkuk dalam-dalam seolah ada sesuatu yang meremas organ dalamnya dengan kuat. Mulutnya terbuka, mencoba mengambil napas, tapi hanya suara rintihan tertahan yang keluar. Sakit, Bu, sakit banget. Rintih Tasya. Suaranya berubah melengking, penuh kepanikan. Perut aku, aarg. Tubuh Tasya melorot dari kursi, jatuh berdebum ke lantai di samping pecahan gelas. Ia menggeliat-geliat kesakitan, kakinya menendang-nendang kaki meja. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung bermunculan di dahinya, membasahi rambutnya yang lepek. Tasya, ya Allah, kamu kenapa? Rifki melompat dari kursinya, langsung berlutut memeluk adiknya. Sakit apanya? Lambung kamu kumat? Bu Vera menjerit histeris. Ia menghambur ke arah Tasya, namun tubuhnya sendiri lemas hingga ia hampir terjatuh. Tasya, muntahkan, nak, muntahkan makanannya. Cepat muntahkan, teriak Bu Vera panik. Tangannya berusaha membuka mulut Tasya, mencoba memicu refleks muntah. Anggi mundur selangkah, punggungnya menabrak dinding. Tubuhnya merinding hebat dari ujung kaki hingga kepala. Peringatan itu benar-benar nyata. Ia melihat sendiri bagaimana reaksi mengerikan itu bekerja tepat di depan matanya. Jika saja ia yang memakan gulai itu, jika saja ia tidak mendengarkan Mbak Yuni, mungkin dialah yang sekarang menggeliat di lantai menahan sakaratul maut. Bu, kenapa disuruh muntah? Ini Tasya kenapa? Bentak Rifki bingung melihat tingkah ibunya yang irasional. Sakit, Maas. Panas. Perutku kayak dibakar. Tangis Tasya semakin keras, diselingi jeritan yang menyayat hati. Wajah cantiknya kini terdistorsi oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Tiba-tiba, Anggi melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di celana jeans biru muda yang dipakai Tasya, tepat di bagian tengah, mulai muncul bercak merah gelap yang perlahan merembes dan meluas. Darah. Anggi menutup mulutnya, menahan pekikan. Mas Rifki, lihat itu. Tunjuk Anggi dengan tangan gemetar. Rifki mengikuti arah telunjuk istrinya. Matanya membelalak horor saat melihat darah segar yang mulai menggenang di lantai di bawah tubuh adiknya. Darah? Tasya pendarahan? Ini kenapa bisa begini? Bu Vera melihat darah itu dan tangisnya pecah menjadi raungan penyesalan. Ia tahu persis apa arti darah itu. Ramuan yang ia campurkan, ramuan peluntur kandungan dosis tinggi yang seharusnya merontokkan janin, haram, di perut Anggi, kini bekerja ganas di rahim putrinya sendiri. Rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit. Rifki. Cepat, teriak Bu Vera histeris sambil memukuli dadanya sendiri. Jangan tanya-tanya terus. Angkat adikmu sekarang. Kekacauan meledak di ruang makan yang sempit itu. Rifki dengan panik membopong tubuh Tasya yang terus mengerang kesakitan. Darah menetes-netes di sepanjang lantai yang mereka lewati menuju pintu keluar. Bu Vera berlari mengikuti di belakang dengan langkah terseok-seok, wajahnya basah oleh air mata dan bedak yang luntur. Anggi masih berdiri terpaku di tempatnya, menatap sisa kekacauan itu. Pecahan gelas, kursi yang terguling, dan jejak darah merah yang kontras di atas lantai putih. Aroma gulai yang tadinya menggugah selera kini bercampur dengan bau amis darah yang menyengat, menciptakan mual yang luar biasa di perutnya. Ia selamat.
Ia benar-benar selamat dari maut yang disajikan di atas piring perak. Namun, melihat penderitaan Tasya dan kepanikan Bu Vera, Anggi sadar bahwa ini baru permulaan dari badai besar yang akan menghantam keluarga mereka. Rahasia kelam Bu Vera telah menumpahkan darah yang salah, dan konsekuensinya tak akan bisa dibendung lagi. Lorong unit gawat darurat itu terasa begitu panjang dan mencekam. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan bau keringat dan kepanikan yang menguar dari tubuh Rifki. Pria itu mondar-mandir di depan pintu ruang tindakan dengan kemeja yang masih bernoda bercak darah adiknya. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menahan marah sekaligus khawatir. Anggi duduk di bangku tunggu yang keras, memeluk tasnya erat-erat. Ia ikut menyusul ke rumah sakit menggunakan taksi online, karena mobil Rifki sudah melesat lebih dulu membawa Tasya dan Bu Vera. Di sampingnya, Bu Vera duduk membungkuk, wajahnya dibenamkan ke telapak tangan. Bahu wanita parubaya itu berguncang hebat, isak tangisnya terdengar pilu namun tertahan. Bukan tangis kesedihan biasa, Anggi bisa merasakannya. Itu adalah tangis ketakutan seorang pelaku kriminal yang melihat korbannya sekarat. Puas kamu sekarang? Suara berat Rifki memecah keheningan tegang di antara mereka. Anggi mendongak, menatap suaminya yang kini berdiri menjulang di hadapannya dengan tatapan menyala. Maksud Mas apa? Tanya Anggi pelan, meski hatinya mencelos. Gara-gara kamu, Tasya jadi begini. Bentak Rifki, tak peduli pada beberapa perawat yang menoleh ke arah mereka. Coba kalau tadi kamu langsung makan masakan ibu. Coba kalau kamu gak banyak alasan sakit perut atau diet segala macam. Tasya nggak akan kelaparan dan makan jatah kamu. Harusnya kamu yang makan itu, bukan Tasya. Anggi tertegun. Logika Rifki benar-benar sudah dibutakan oleh emosi. Suaminya secara tidak sadar justru mendoakan hal buruk terjadi padanya. Mas sadar nggak ngomong apa? Jadi Mas lebih rela aku yang masuk UGD daripada Tasya? Mas pikir aku tahu kalau makanan itu bakal bikin Tasya sakit? Ya setidaknya kalau kamu yang makan, Tasya selamat. Balas Rifki irasional. Ibu sudah capek-capek masak buat kamu malah tolak. Lihat akibatnya sekarang. Adikku yang kena batunya. Cukup, Rifki. Bu Vera tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya bengkak, sisa bedaknya luntur berantakan. Jangan salahkan istrimu. Diam kamu. Rifki terdiam, kaget dibentak ibunya. Biasanya ibunya yang paling semangat menyalahkan Anggi, tapi kali ini Bu Vera justru membelanya? Atau lebih tepatnya, Bu Vera sedang berusaha mengalihkan topik agar tidak ada yang membahas soal makanan itu lebih jauh. Tapi Bu, Tasya sampai pendarahan begitu. Itu pasti keracunan makanan basi atau gimana? Ibu belinya ikannya di mana sih? Atau jangan-jangan bumbunya ada yang kadaluarsa? Tanya Rifki, mulai mencari logika penyebab kejadian ini. Wajah Bu Vera semakin pucat mendengar analisis anaknya. Bibirnya gemetar. Ibu nggak tahu. Ibu belinya segar semua kok. Cicitnya lemah, tak berani menatap mata Rifki. Pintu ruang tindakan tiba-tiba terbuka. Seorang dokter pria paruh baya keluar dengan masker yang masih menggantung di leher. Wajahnya serius, keningnya berkerut dalam. Rifki langsung menghambur mendekat, diikuti Bu Vera yang bangkit dengan kaki gemetar. Anggi ikut berdiri, jantungnya berdebar menunggu vonis kebenaran. Dokter, bagaimana keadaan adik saya? Dia keracunan makanan kan? Dok? Atau lambungnya pecah? Serbu Rifki panik. Dokter itu menghela napas panjang, menatap satu persatu anggota keluarga di hadapannya. Tatapannya berhenti sejenak pada Bu Vera yang tampak seperti orang hendak pingsan, lalu beralih ke Rifki. Kami sudah menstabilkan kondisi pasien. Pendarahannya cukup hebat. Tapi untungnya dia segera dibawa kemari sebelum syok hipovolemik. Jelas dokter itu dengan nada datar namun tegas. Syukur alhamdulillah. Gumam Rifki lemas. Tapi Pak, potong dokter itu cepat, saya perlu bicara serius mengenai penyebab kondisi pasien. Ini bukan keracunan makanan biasa atau masalah lambung. Suasana hening seketika. Anggi meremas tali tasnya semakin kuat. Maksud dokter? Tanya Rifki bingung. Dokter itu menatap tajam. Berdasarkan gejala klinis, reaksi tubuh, dan sisa muntahan yang kami periksa sekilas, pasien mengalami kontraksi rahim yang sangat ekstrim yang dipicu oleh zat kimia keras.
Sifatnya seperti abortifum atau obat penggugur kandungan dosis tinggi. Kemungkinan dicampur dengan herbal pemacu kontraksi seperti ekstrak nanas muda konsentrat atau jamu peluru. Duar. Penjelasan dokter itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Rifki melongo, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha mencerna kata-kata, penggugur kandungan. Tunggu dulu, dok. Penggugur kandungan? Aborsi maksud dokter? Tanya Rifki terbata-bata, wajahnya pias. Dokter pasti salah periksa. Adik saya itu gadis baik-baik, dia belum menikah. Mana mungkin dia minum obat begitu? Dokter itu menggeleng pelan. Saya bicara berdasarkan fakta medis, Pak. Reaksi tubuhnya sangat spesifik. Dan satu lagi yang perlu Bapak tahu, pasien memang sedang hamil. Usia kandungannya diperkirakan sekitar 10-12 minggu. Kaki Rifki lemas seketika. Ia mundur selangkah, menabrak dinding koridor. Fakta yang dihantamkan bertubi-tubi itu terlalu berat untuk ia terima. Adiknya hamil di luar nikah? Dan adiknya keracunan obat aborsi? Nggak mungkin. Desis Rifki, matanya nanar. Tasya. Sementara itu, Anggi menoleh perlahan ke arah Bu Vera. Mertuanya itu kini mematung, matanya terbelalak ngeri menatap dokter. Rahasia ganda itu terbongkar sekaligus di momen yang paling mengerikan. Tasya yang hamil diam-diam, dan Bu Vera yang berniat menggugurkan kandungan, yang ia kira milik Anggi, diam-diam. Ibu. Panggil Rifki pelan, menoleh pada ibunya dengan tatapan penuh tanya dan kehancuran. Ibu tahu soal ini? Tasya hamil? Bu Vera menggeleng panik, air matanya tumpah ruah. Ibu nggak tahu Tasya hamil, Rifki. Sumpah demi Allah ibu nggak tahu, teriaknya histeris. Kalimat itu jujur. Bu Vera memang tidak tahu Tasya hamil. Yang ia tahu hanyalah ia memasukkan racun itu untuk Anggi. Terus obat itu? Tanya Rifki lagi, suaranya mulai naik, menyadari kejanggalan yang sangat besar. Kalau Tasya nggak minum obat itu sendiri, berarti obat itu ada di dalam makanan yang dia makan tadi. Makanan yang ibu bawa? Anggi menahan napas. Ini dia. Momen kebenaran itu. Rifki, meski lamban, akhirnya mulai menyambungkan benang merahnya. Dokter berdeham canggung melihat drama keluarga yang mulai memanas. Maaf, saya harus kembali ke dalam. Pasien masih butuh observasi ketat karena jaringan janinnya sedang keluar. Nanti kalau sudah sadar bisa ditanya langsung. Dokter itu pamit undur diri, meninggalkan bom waktu yang baru saja meledak di antara mereka. Rifki menatap ibunya dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara ketidakpercayaan, horor, dan rasa jijik. Bu, gulai itu. Ibu taruh apa di gulai itu? Bu Vera mundur perlahan, tangannya gemetar hebat menutup mulutnya. Bukan buat Tasya. Itu bukan buat Tasya. Racau Bu Vera tanpa sadar, suaranya seperti orang kehilangan akal. Apa? Bentak Rifki. Bukan buat Tasya? Berarti itu buat Anggi. Anggi hanya diam, berdiri tegak di samping suaminya. Ia tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Wajah bersalah Bu Vera dan racauan paniknya sudah menjadi pengakuan dosa yang paling valid. Situasi di lorong rumah sakit itu kini bukan lagi tentang kesedihan, melainkan sebuah pengadilan bisu yang mengungkap niat pembunuhan yang salah sasaran. Rifki mencengkeram kedua bahu ibunya dengan kasar, mengguncangnya pelan seolah ingin merontokkan topeng kepalsuan yang selama ini melekat di wajah wanita yang melahirkannya itu. Jawab, Bu. Kenapa ibu bilang, bukan buat Tasya? Maksud ibu apa? Bentak Rifki, suaranya menggema di lorong rumah sakit yang sunyi. Urat-urat lehernya menonjol, menahan amarah yang siap meledak. Bu Vera hanya bisa menangis. Tubuhnya merosot ke lantai, bersimpuh di kaki anak laki-lakinya. Ia tidak sanggup menjawab. Lidahnya keluh. Pengakuan itu terlalu mengerikan untuk diucapkan. Bagaimana mungkin seorang ibu mengakui kepada anaknya bahwa ia baru saja mencoba membunuh calon cucunya sendiri, meskipun ia mengira cucu itu ada di rahim menantunya, bukan anak kandungnya. Mas, sudah, Mas. Malu dilihat orang. Anggi mencoba menengahi, meski hatinya sendiri masih bergemuruh hebat. Ia menarik lengan Rifki, mencoba memberi jarak.
Belum sempat Rifki memaksa ibunya bicara lagi, seorang perawat keluar dari ruang tindakan dengan wajah mendesak. Keluarga pasien atas nama Tasya. Pasien sudah sadar, tapi kondisinya sangat emosional. Mohon salah satu masuk untuk menenangkan. Tanpa mempedulikan ibunya yang masih terisak di lantai, Rifki langsung berbalik dan menerobos masuk ke dalam ruangan. Anggi membantu Bu Vera berdiri, menuntun mertuanya yang kini tampak seperti rongsokan bernyawa itu untuk ikut masuk. Mereka harus menghadapi kenyataan ini bersama-sama. Di dalam ruangan berbau obat yang menyengat itu, pemandangan yang tersaji sungguh menyayat hati. Tasya terbaring lemah di ranjang pasien, wajahnya pucat tanpa darah, selang infus menancap di tangannya. Namun yang lebih menyakitkan adalah raungan tangisnya. Bayiku mana? Mas Rifki, bilang sama dokter jangan diambil bayinya. Tasya meracau, air matanya membanjiri bantal. Tangannya meraba-raba perutnya yang kini terasa kosong dan nyeri. Rifki terpaku di sisi ranjang. Kakinya seolah dipaku ke lantai. Mendengar langsung dari mulut adiknya tentang bayi, itu jauh lebih menampar daripada mendengar penjelasan medis dokter tadi. Adiknya, Tasya, gadis kecil yang selama ini ia banggakan dan ia manjakan, ternyata menyimpan rahasia busuk. Jadi benar kamu hamil, Syah? Tanya Rifki dengan suara bergetar, tatapannya dingin menusuk. Kamu hamil di luar nikah? Sama siapa? Tasya tersentak mendengar nada tinggi kakaknya. Ia menatap Rifki, lalu beralih ke Bu Vera yang berdiri menunduk di pojok ruangan. Rasa takut dan malu bercampur menjadi satu. Maafin Tasya, Mas. Tasya takut bilang. Cowoknya kabur, dia nggak mau tanggung jawab. Isaknya semakin keras. Tasya mau gugurin sebenarnya, tapi Tasya takut dosa. Tapi sekarang, kenapa malah keluar sendiri? Sakit banget, Mas. Kamu mau gugurin? Rifki tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat menyedihkan. Selamat, keinginan kamu terkabul. Kamu nggak perlu repot-repot ke dukun beranak. Ibu kita sendiri yang sudah melaksanakannya buat kamu. Tasya melongo, bingung. Maksud Mas apa, Ibu? Rifki menunjuk Bu Vera dengan dagunya. Tanya sama Ibu. Makanan enak yang kamu rebut dari Anggi tadi siang, gulai kepala kakap kesukaan kamu itu, rasanya gimana? Ada yang aneh nggak? Tasya mengernyit, mencoba mengingat rasa makanan terakhir yang ia telan dengan rakus. Di sela isak tangisnya, ingatan itu kembali. Rasanya emang agak pahit sih. Mas, kuahnya pekat banget, pedas gila, tapi ada rasa pahit-pahit jamu gitu di ujung lidah. Tasya pikir itu karena bumbunya gosong atau kebanyakan kunyit. Mata Tasya membelalak horor saat menyadari sesuatu. Ia menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Bu, Ibu naruh apa di makanan itu? Ibu ngeracunin Tasya? Bu Vera akhirnya mengangkat wajahnya. Wajah tua itu basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Ia melangkah mendekati ranjang, mencoba meraih tangan Tasya, tapi Tasya menyentakkan tangannya menjauh. Bukan buat kamu, Nak. Sumpah demi Allah, Ibu nggak tahu kamu hamil. Ratap Bu Vera pilu. Ibu kira Anggi yang hamil. Ibu mau bersihin nama keluarga kita. Ibu campur jamu peluntur itu di gulai Anggi biar dia keguguran, karena ibu pikir dia selingkuh. Tapi malah kamu yang makan. Ya Allah, Tasya. Pengakuan itu akhirnya meluncur mulus, telanjang tanpa tedeng aling-aling. Ruangan itu seketika hening, hanya suara monitor detak jantung yang terdengar konstan, menjadi saksi bisu hancurnya sebuah keluarga. Anggi menutup matanya, menahan napas. Jadi benar dugaannya, bukan racun mematikan seperti sianida, tapi racun kehidupan. Bu Vera ingin membunuh janin yang ia kira ada di rahim Anggi. Fitnah keji yang entah dari mana asalnya, kini berbalik menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Ibu jahat. Desis Tasya, suaranya penuh kebencian. Ibu bunuh anakku, cucu ibu sendiri. Ibu nggak tahu, Syah, kalau ibu tahu kamu hamil, ibu nggak mungkin bawa racun itu ke rumah. Bu Vera mencoba membela diri, namun pembelaannya justru semakin menunjukkan betapa busuk hatinya. Rifki memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Ia merasa jijik. Jijik pada kelakuan adiknya yang pergaulan bebas,
Dan lebih jijik lagi pada ibunya yang ternyata seorang pembunuh berdarah dingin. Sosok ibu yang selama ini ia agung-agungkan, yang selalu ia bela di depan istrinya, ternyata tega merencanakan hal sekeji ini. Cukup. Rifki mengangkat tangan, menghentikan drama tangis-tangisan itu. Ia menatap ibunya dengan pandangan yang benar-benar asing. Sekarang semuanya jelas. Tasya kehilangan bayinya karena aibnya sendiri dan karena kejahatan ibu. Kalian berdua sama-sama menjijikkan. Rifki, jaga mulutmu. Ibu lakukan ini demi kamu. Demi kehormatan kamu biar nggak nanggung anak haram si Anggi. Seru Bu Vera tak terima disalahkan sepenuhnya. Anak haram apa, Bu? Teriak Anggi akhirnya buka suara. Kesabarannya habis. Aku nggak pernah selingkuh. Siapa yang bilang aku hamil anak orang lain? Itu pasti fitnah Tasya kan? Semua mata tertuju pada Tasya. Gadis yang masih terbaring lemah itu memalingkan wajah, tidak berani menatap mata kakak iparnya. Kebisuan Tasya adalah jawaban yang paling valid. Tasya lah yang selama ini mengompori ibunya, menuduh Anggi macam-macam untuk menutupi kelakuan buruknya sendiri, mengalihkan perhatian agar tidak ada yang curiga dengan perubahan tubuhnya. Astagfirullah. Rifki terduduk lemas di kursi tunggu. Ia merasa menjadi laki-laki paling bodoh sedunia. Istrinya yang setia difitnah, sementara adik dan ibunya bersekongkol dalam kejahatan yang akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Dokter kembali masuk ruangan untuk mengecek kondisi Tasya, memotong ketegangan yang menyesakkan itu. Bu Tasya harus istirahat total. Rahimnya mengalami trauma akibat kontraksi paksa obat keras tadi. Ada kemungkinan infeksi jika tidak dijaga kebersihannya, dan risiko terburuknya, mungkin akan sulit untuk hamil lagi di masa depan. Vonis kedua jatuh. Tasya menjerit histeris lagi, kali ini lebih putus asa. Karma itu tidak main-main. Ia yang suka memfitnah dan serakah, kini harus membayar dengan kehilangan masa depannya. Makanan yang ia rampas dari piring Anggi, ternyata adalah tiket menuju neraka dunia yang ia ciptakan sendiri. Suasana di ruang rawat inap VIP itu terasa lebih dingin daripada kamar mayat. AC yang mendesis pelan seolah tak mampu mendinginkan kepala Rifki yang mendidih. Ia duduk di sofa pojok, menatap nanar ke arah dua wanita yang selama ini menjadi pusat dunianya, ibunya dan adiknya. Keduanya kini tampak menyedihkan, hancur oleh ulah mereka sendiri. Jelaskan, Bu. Aku butuh alasan yang masuk akal. Suara Rifki memecah kebisuan. Ia tidak berteriak, namun nada datarnya justru terdengar jauh lebih mengerikan. Kenapa ibu bisa seyakin itu kalau Anggi hamil anak orang lain? Kenapa ibu nggak pernah tanya aku dulu? Kenapa langsung main hakim sendiri pakai racun? Bu Vera yang duduk di kursi samping ranjang Tasya, meremas sapu tangannya yang sudah basah kuyup. Ia melirik takut-takut ke arah Anggi yang berdiri bersedekap di dekat jendela. Anggi tidak lagi terlihat seperti menantu yang penurut. Sorot matanya tajam, menuntut keadilan atas nyawanya yang nyaris melayang. Ibu dapat laporan, Rif, cicit Bu Vera pelan. Tasya bilang dia sering lihat Anggi muntah-muntah tiap pagi. Tasya juga bilang Anggi sering minta dibelikan mangga muda dan rujak. Anggi mendengus kasar, tawa getir lolos dari bibirnya. Hebat. Jadi itu ceritanya? Aku yang dituduh ngidam, padahal yang muntah-muntah itu Tasya. Rifki menoleh tajam ke arah Tasya yang terbaring lemah. Gadis itu memejamkan mata rapat-rapat, pura-pura tidur untuk menghindari interogasi, namun air mata yang merembes dari sudut matanya mengkhianati kepura-puraannya. Tasya bilang ke ibu, kalau kamu sering pergi diam-diam saat Rifki kerja. Lanjut Bu Vera, kini suaranya terdengar putus asa, mencoba mencari pembenaran atas tindakan kriminalnya. Katanya kamu ketemuan sama mantan pacarmu di pasar. Ibu cuma mau menjaga martabat keluarga kita, Rif. Kamu tahu kan keluarga kita ini keluarga terpandang? Kalau sampai orang tahu istrimu hamil anak haram, mau ditaruh di mana muka ibu? Martabat? Potong Rifki dengan nada jijik. Ibu bicara soal martabat sambil meracuni orang? Itu yang ibu sebut terpandang? Rifki bangkit berdiri, berjalan mendekati ranjang Tasya. Bangun, Syah. Jangan pura-pura mati. Jawab pertanyaan Mas. Tasya membuka matanya perlahan. Ketakutan jelas terpancar di sana. Ia belum pernah melihat kakaknya semarah ini.
Kenapa kamu tega fitnah Anggi? Syah? Anggi kurang baik apa sama kamu? Dia selalu belain kamu kalau Mas marahi kamu karena boros. Dia yang masakin kamu kalau kamu lapar tengah malam. Kenapa kamu jahat banget? Tanya Rifki, suaranya bergetar menahan tangis. Tasya sesenggukan. Rasa sakit di rahimnya belum hilang, ditambah rasa sakit hati melihat kehancuran rencananya. Aku takut. Mas, akunya dengan suara parau. Waktu aku tahu aku telat haid, aku panik. Aku takut ibu tahu. Tiap pagi aku mual, aku harus cari alasan. Jadi aku bilang ke ibu kalau yang mual itu Mbak Anggi. Terus soal mangga muda itu, kejar Anggi. Itu aku yang pengen. Mbak, jawab Tasya lirih, tak berani menatap wajah kakak iparnya. Aku suruh ibu belikan pakai alasan buat Mbak Anggi. Aku pikir kalau ibu sibuk curiga sama Mbak Anggi, ibu nggak bakal perhatiin perut aku yang mulai buncit. Dan kamu berhasil, Syah, kata Rifki dingin. Kamu berhasil bikin ibu buta. Saking butanya, ibu malah mau membunuh bayi yang dia kira ada di perut Anggi. Tapi ternyata, senjata makan tuan. Bayi kamu sendiri yang mati karena kebohongan kamu. Bu Vera menutup wajahnya dengan kedua tangan, meratap pilu. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia termakan omongan anak bungsunya yang manipulatif, dan kebencian tak berdasarnya pada Anggi telah menutup mata hatinya. Ia begitu terobsesi dengan darah murni dan kehormatan keluarga, sampai-sampai ia rela menjadi pembunuh. Ibu pikir ibu melakukan hal yang benar. Gumam Bu Vera di sela tangisnya. Ibu cuma mau Rifki bahagia. Ibu nggak mau Rifki capek-capek kerja tapi yang dinafkahi anak orang lain. Bahagia? Anggi melangkah maju, berdiri tepat di hadapan mertuanya. Ibu sebut ini usaha membahagiakan anak? Dengan cara membunuh istrinya? Bu, asal ibu tahu, kalau tadi aku makan gulai itu, mungkin aku sudah mati. Bukan cuma keguguran, tapi mati. Karena aku nggak hamil, Bu. Obat sekeras itu kalau masuk ke rahim kosong, bisa bikin pendarahan lambung dan gagal ginjal. Ibu sadar nggak kalau ibu hampir bikin Mas Rifki jadi duda? Kalimat Anggi menohok jantung Bu Vera. Wanita tua itu ternganga. Ia tidak pernah memikirkan risiko itu. Di kepalanya yang dipenuhi racun kebencian, ia hanya berpikir janin itu akan luruh dan masalah selesai. Ia tidak pernah berpikir bahwa tindakannya bisa merenggut nyawa Anggi. Maafin ibu, Nggi. Maafin ibu. Bu Vera mencoba meraih tangan Anggi, tapi Anggi menepisnya pelan namun tegas. Maaf ibu nggak bisa balikin apa yang sudah rusak. Bu, kata Anggi datar. Kepercayaan aku ke ibu sudah hancur. Dan rasa hormat aku ke Mas Rifki juga sudah retak, karena dia membiarkan ibunya menginjak-injak istrinya selama ini. Rifki tertunduk dalam. Ia tahu Anggi benar. Selama ini ia terlalu lembek. Ia selalu membenarkan ibunya dengan dalih, orang tua harus dihormati. Tanpa sadar bahwa rasa hormat itu telah berubah menjadi pembiaran atas kekejaman mental yang dialami istrinya. Dan puncaknya hari ini, pembiaran itu nyaris berubah menjadi tragedi pembunuhan. Mas Rifki. Panggil Tasya merengek, mencoba mencari simpati karena merasa diabaikan. Sakit, Mas. Perutku sakit lagi. Rifki menatap adiknya dengan pandangan kosong. Rasa sayang yang dulu meluap-luap untuk adik kecilnya itu kini terasa hambar. Nikmati sakit itu, Syah. Itu hasil perbuatanmu sendiri. Mas sudah nggak bisa bantu apa-apa lagi. Mas harus urus rumah tangga Mas yang hampir hancur gara-gara kalian. Rifki berbalik membelakangi ibu dan adiknya, lalu menatap Anggi. Ada penyesalan mendalam di mata pria itu. Nggi, kita pulang ya? Biar ibu yang urus Tasya di sini. Aku butuh bicara sama kamu di rumah. Anggi menggeleng pelan. Mas pulang aja duluan. Aku mau cari udara segar. Aku sesak ada di sini. Aku sesak ada di dekat keluarga Mas. Tanpa menunggu jawaban suaminya, Anggi mengambil tasnya dan melangkah keluar ruangan. Suara tangis Bu Vera dan rengekan Tasya terdengar semakin menjauh di belakang punggungnya. Untuk pertama kalinya, Anggi merasa lega meninggalkan mereka. Beban berat yang selama ini ia pikul sebagai menantu yang mencoba, sempurna, di mata mertua yang salah, akhirnya terangkat.
Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling brutal. Motif Bu Vera yang ingin melindungi kesucian keluarga justru menyingkap aib paling kotor yang tersimpan di dalam rumahnya sendiri. Anggi berjalan menyusuri lorong rumah sakit, langkahnya mantap menuju pintu keluar, menuju seseorang yang menjadi penyelamatnya hari ini. Ia harus menemui Mbak Yuni. Anggi keluar dari gedung rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Udara sore yang mulai menggelap menyambutnya, kontras dengan suasana mencekam di dalam ruang rawat inap tadi. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan oksigen bebas, mencoba membersihkan sisa-sisa aroma obat dan pengkhianatan yang masih melekat di ingatannya. Rifki tidak mengejarnya. Mungkin suaminya itu sadar bahwa saat ini Anggi butuh ruang. Atau mungkin Rifki sendiri sedang sibuk membereskan kekacauan mental di kepalanya setelah mengetahui borok asli ibu dan adiknya. Anggi tidak peduli. Prioritasnya sekarang adalah menemui satu-satunya orang yang tulus padanya hari ini. Anggi memesan ojek online. Tujuannya bukan pulang ke rumah mewah yang terasa seperti neraka itu, melainkan ke sebuah perkampungan pada penduduk di pinggiran kota. Alamat yang pernah ia dengar sekilas saat Mbak Yuni bercerita tentang kontrakan petaknya. Motor ojek itu meliuk-liuk di gang sempit yang becek sisa hujan. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah rumah petak berdinding batako yang belum diplester. Di terasnya, terparkir gerobak sayur yang sudah kosong. Anggi membayar ojek dan melangkah ragu mendekati pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Assalamualaikum. Salam Anggi pelan sambil mengetuk pintu. Tak lama, terdengar suara langkah kaki tergesa. Pintu terbuka, menampilkan wajah Mbak Yuni yang masih sembab. Mata wanita itu membelalak kaget saat melihat siapa tamunya. Bu Anggi? Masya Allah. Ibu. Ibu selamat? Seru Mbak Yuni spontan. Tanpa sadar, ia langsung menyambar tangan Anggi, memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah memastikan majikannya itu masih utuh dan bernyawa. Anggi tersenyum haru. Saya selamat, Mbak. Alhamdulillah, berkat telepon Mbak Yuni tadi siang. Alhamdulillah. Gusti Allah masih sayang sama ibu. Mbak Yuni mengelus dadanya lega, air mata kembali menetes di pipinya yang tirus. Saya takut sekali, Bu. Seharian saya nggak tenang. Mau jualan gak fokus, mau ngurus anak juga kepikiran terus. Takut kalau telepon saya telat, atau ibu gak percaya sama omongan saya. Mbak, boleh saya masuk? Saya mau dengar semuanya, pinta Anggi lembut. Mbak Yuni mengangguk cepat, mempersilakan Anggi masuk ke dalam rumahnya yang sangat sederhana. Hanya ada karpet plastik di lantai ruang tamu, dan sebuah kasur tipis di pojok tempat kedua anaknya sedang tidur lelap. Mbak Yuni menyuguhkan segelas teh hangat. Mereka duduk bersila di atas karpet. Jadi, Mbak Yuni tahu dari mana soal rencana ibu mertua saya? Tanya Anggi to the pound. Mbak Yuni menunduk, meremas jari-jarinya yang kasar. Sebenarnya saya malu cerita ini, Bu. Dulu, sebelum saya jualan sayur, saya pernah kerja jadi pembantu cuci gosok di rumah teman arisan Bu Vera. Namanya Bu Lilis. Kemarin sore, saya lagi bantu-bantu di sana karena ada acara. Bu Vera datang. Mereka ngobrol di teras belakang. Mbak Yuni mengambil jeda sejenak, menghela napas berat. Saya lagi jemur pakaian di dekat situ, terhalang tembok jadi mereka nggak lihat saya. Saya dengar Bu Vera curhat sambil nangis-nangis. Katanya dia malu punya menantu yang hamil anak haram. Terus temannya itu, Bu Lilis, malah ngasih saran gila. Dia bilang dia punya kenalan tabib yang jual jamu peluntur, ampuh. Katanya bisa bikin keguguran bersih tanpa bekas, kayak mens biasa. Anggi menutup mulutnya, ngeri membayangkan percakapan para ibu-ibu sosialita itu. Nyawa calon bayi dibicarakan seolah-olah hanya noda kotor di baju yang perlu dilaundry. Bu Vera langsung setuju. Bu, dia malah minta dosis yang paling tinggi biar tuntas. Katanya, besok siangnya dia mau masak gulai kesukaan ibu, terus jamunya dicampur di situ biar nggak ketahuan rasa pahitnya. Saya yang dengar langsung lemes. Bu, saya mau negur nggak berani, saya cuma orang kecil. Tapi pas tadi pagi ibu baik banget sama saya, kasih uang lebih buat anak saya berobat, hati saya nggak tenang. Saya merasa berdosa kalau diam aja membiarkan orang sebaik ibu dicelakai. Anggi meraih tangan Mbak Yuni, menggenggamnya erat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Kalau nggak ada Mbak Yuni, mungkin saya sudah mati konyol hari ini.
Tapi Bu, gimana nasib makanannya? Ibu nggak makan kan? Tanya Mbak Yuni cemas. Anggi menggeleng, lalu tersenyum miris. Saya nggak makan, Mbak. Tapi adik ipar saya, Tasya, dia yang makan. Dia serakah, dia rebut makanan itu dari saya. Mata Mbak Yuni terbelalak. Ya Allah. Terus gimana? Tasya keguguran, Mbak. Ternyata dia hamil di luar nikah. Obat itu bekerja, tapi kesasaran yang salah. Atau mungkin, sasaran yang sebenarnya ditunjukkan Tuhan. Mbak Yuni terdiam, mulutnya mengucap istighfar berkali-kali. Astagfirullah. Gusti Allah mbotensar, Tuhan tidak tidur. Niat jahat Bu Vera malah kena ke cucu kandungnya sendiri. Karma itu dibayar tunai, Bu. Keheningan menyelimuti ruangan kecil itu. Di luar, gerimis mulai turun, suara rintiknya menenangkan hati Anggi yang seharian ini bergejolak. Di rumah sederhana ini, bersama wanita sederhana yang tulus ini, Anggi justru merasakan kedamaian yang tidak ia temukan di rumah gedong mertuanya. Saya jadi sadar, Mbak, ucap Anggi pelan, matanya menatap butiran hujan di jendela Nako. Kadang pertolongan Tuhan itu datang lewat cara yang gak kita duga. Lewat tangan tukang sayur, lewat telepon pinjaman, lewat keserakahan orang lain. Semuanya saling terhubung. Iya, Bu. Orang baik pasti dijaga. Ibu kan orangnya sabar, gak pernah sombong sama orang kecil kayak saya. Mungkin itu cara malaikat melindungi ibu, sahut Mbak Yuni bijak. Anggi tersenyum. Hari ini ia kehilangan rasa hormat pada keluarga suaminya, tapi ia mendapatkan pelajaran hidup yang jauh lebih berharga. Bahwa karma dan keadilan itu ada. Bahwa kebaikan sekecil apapun, seperti membeli sayur lebih banyak dari pedagang yang kesusahan, bisa berbuah keselamatan nyawa. Mbak Yuni, panggil Anggi tiba-tiba. Mulai besok, Mbak nggak usah jualan keliling lagi ya. Mbak Yuni kaget. Loh, kenapa Bu? Saya salah apa? Bukan, maksud saya mau ajak Mbak Yuni kerja sama saya. Saya punya rencana buka usaha catering kecil-kecilan. Saya butuh orang yang jujur dan tulus kayak Mbak Yuni buat bantu belanja dan masak. Masalah modal biar saya yang urus. Gaji Mbak pasti lebih besar dari jualan sayur, dan jam kerjanya lebih manusiawi. Mbak mau? Wajah Mbak Yuni berbinar, matanya berkaca-kaca. Tawaran itu bagaikan oase di tengah gurun pasir kehidupannya yang berat. Bu Anggi serius? Saya cuma lulusan SD, Bu. Saya nggak butuh ijazah, Mbak. Saya butuh hati yang bersih. Dan Mbak sudah membuktikan itu hari ini, tegas Anggi. Mbak Yuni langsung bersujud syukur, menangis terseduh-seduh. Anggi ikut meneteskan air mata, memeluk wanita penyelamatnya itu. Di tengah kehancuran keluarganya, Anggi menemukan harapan baru. Sebuah awal baru yang dibangun di atas pondasi ketulusan, bukan kepalsuan. Hari ini, karma buruk menghantam keluarga Bu Vera, tapi karma baik memeluk erat Anggi dan Mbak Yuni. Sebuah penutup hari yang penuh makna, sebelum Anggi mengambil keputusan besar untuk hidupnya esok hari. Malam semakin larut saat Anggi memutar kunci pintu rumah mewahnya. Rumah yang dulu ia banggakan sebagai istana, kini terasa dingin dan asing. Seolah tembok-temboknya menyimpan ribuan jarum yang siap menusuk. Ia tidak berniat untuk tidur. Dengan langkah mantap, Anggi mengeluarkan koper besar dari atas lemari. Suara pintu kamar terbuka. Rifki berdiri di sana, wajahnya tampak lelah dan matanya merah. Ia baru saja pulang dari rumah sakit, meninggalkan ibu dan adiknya yang masih bergulat dengan penyesalan dan rasa sakit fisik. Melihat Anggi memasukkan baju-baju ke dalam koper, wajah Rifki berubah panik. Nggi, kamu mau kemana? Kamu mau pergi? Tanya Rifki dengan suara parau. Ia melangkah mendekat, mencoba meraih tangan istrinya, namun Anggi menghindar halus. Aku butuh waktu sendiri, Mas, jawab Anggi tenang, tanpa menoleh. Tangannya sibuk melipat gamis dan kerudung. Kejadian hari ini terlalu besar buat aku telan sendirian. Aku nyaris mati di tangan ibumu sendiri, di rumah ini, di meja makan kita. Tapi ibu sudah minta maaf. Nggi, ibu hilaf. Dia termakan omongan Tasya. Rifki mencoba membela, meski terdengar lemah. Kebiasaan lamanya yang selalu menjadi anak mama, sulit hilang begitu saja.
Anggi menghentikan gerakannya. Ia berbalik menatap suaminya lekat-lekat. Tatapan yang biasanya hangat dan penuh cinta, kini redup. Hilaf, Mas? Membawa racun aborsi dosis tinggi dan merencanakannya dengan matang itu bukan hilaf. Itu kriminal, tegas Anggi. Dan kamu, Mas, selama ini kamu kemana saat aku difitnah? Kamu diam saja saat ibumu dan adikmu merendahkan aku. Diamnya kamu itu yang bikin mereka berani bertindak sejauh ini. Rifki tertunduk, bahunya merosot. Kata-kata Anggi menampar kesadarannya. Ia sadar, ia gagal menjadi pelindung bagi istrinya. Ia gagal menjadi imam yang adil. Aku nggak minta cerai sekarang, Mas. Aku cuma mau pulang ke rumah orang tuaku di kampung sebentar. Aku mau menenangkan diri, sambil merintis usaha catering sama Mbak Yuni. Aku nggak bisa tinggal satu atap dengan orang yang hampir membunuhku, atau dengan suami yang membiarkan itu terjadi, lanjut Anggi sambil menutup resleting kopernya. Nggi, tolong. Rifki terisak pelan. Aku janji bakal berubah. Aku bakal tegas sama ibu. Anggi tersenyum tipis, senyum yang getir. Ia meraih tangan Rifki, melepaskan cincin kawin di jari manisnya sendiri, lalu meletakkannya di telapak tangan suaminya. Buktikan dulu, Mas. Kalau Mas sudah bisa jadi pemimpin yang tegas, yang bisa membedakan mana bakti pada orang tua dan mana kezaliman, baru jemput aku. Sekarang, biarkan aku pergi cari damaiku sendiri. Tanpa menunggu jawaban lagi, Anggi menyeret kopernya keluar kamar, melewati ruang makan yang menjadi saksi bisu tragedi siang tadi. Meja itu sudah bersih, tapi bayangan piring berisi gulai beracun itu akan selamanya menghantui ingatan Anggi. Sementara itu, di rumah sakit, Bu Vera duduk termenung di samping ranjang Tasya yang tertidur pulas karena pengaruh obat penenang. Ruangan VIP itu sunyi, hanya terdengar dengung halus mesin pendingin ruangan. Bu Vera menatap kedua telapak tangannya sendiri dengan tatapan kosong. Tangan yang biasa ia banggakan karena pandai memasak, kini terasa kotor. Ia teringat betapa semangatnya ia mengaduk gulai tadi pagi, membayangkan senyum kemenangan saat melihat Anggi keguguran. Namun takdir memutar balik skenario itu dengan kejam. Gulai itu justru merobek rahim putrinya sendiri, merenggut cucu kandung yang bahkan belum sempat ia tahu keberadaannya. Tasya menggeliat dalam tidurnya, merintih pelan. Sakit bayiku. Igaunya. Hati Bu Vera hancur berkeping-keping. Penyesalan itu datang bagaikan ombak besar yang menghantam karang, terlambat dan mematikan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia sadar, mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah tenang. Bayangan dosa itu akan terus mengejarnya setiap kali ia melihat makanan, setiap kali ia melihat wajah pucat Tasya, dan setiap kali ia mengingat tatapan kecewa Anggi. Kembali ke jalanan sepi di depan komplek perumahan, Anggi berdiri menunggu taksi yang akan membawanya ke terminal. Udara malam terasa dingin, namun anehnya, dada Anggi terasa hangat dan lapang. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya, tuntutan menjadi menantu sempurna, sindiran pedas, dan ketakutan, telah luruh bersamaan dengan terbongkarnya kebusukan keluarga itu. Ia menengadah ke langit malam yang bertabur bintang. Di sana, ia seolah melihat wajah lelah Mbak Yuni yang tersenyum padanya. Kebaikan kecilnya membeli sayur di pagi buta, ternyata dibayar kontan oleh Tuhan dengan nyawa. Tuhan menyelamatkannya dengan cara yang sangat rapi, menggunakan keserakahan Tasya sebagai perisai untuk melindunginya. Anggi mengelus perutnya yang rata. Rahimnya selamat, tubuhnya sehat. Ia masih punya masa depan. Dan masa depan itu akan ia bangun dengan tangan kakinya sendiri, bersama orang-orang tulus yang menghargai keberadaannya, bukan dengan mereka yang ingin melenyapkannya. Taksi berwarna biru berhenti di depannya. Sopir taksi turun membantu mengangkat koper. Mau kemana, Bu? Tanya sopir itu ramah. Anggi tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah ia sunggingkan hari ini. Ke tempat di mana saya dihargai. Pak, jalan saja dulu. Mobil itu melaju membelah malam, meninggalkan rumah mewah yang penuh racun itu semakin jauh di belakang. Anggi tidak menoleh lagi. Ia tahu, babak baru kehidupannya baru saja dimulai. Babak di mana kebaikan menjadi panglima, dan karma menjadi hakim yang paling adil. Pesan moral. Karma itu nyata. Kejahatan yang direncanakan dengan rapi sekalipun bisa berbalik menyerang pelakunya sendiri. Apa yang kita tanam,
itulah yang kita tuai. Kekuatan kebaikan kecil, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, seperti sedekah atau menolong orang susah. Kebaikan yang kita anggap sepele bisa jadi adalah penyelamat nyawa kita di masa depan, melalui cara Tuhan yang misterius. Bahaya keserakahan. Sifat serakah dan mengambil hak orang lain, seperti Tasya mengambil makanan Anggi, seringkali justru membawa kita pada petaka dan kehancuran. Bakti versus kezaliman. Menghormati orang tua itu wajib, namun membenarkan kejahatan mereka atas nama bakti adalah kesalahan fatal. Seorang pemimpin keluarga harus berani bersikap adil dan tegas pada kebenaran.